sakramen baptisan air yang kami lakukan di tengah ibadah kami pada kesempatan ini. Terima kasih, kami puji kami akan Tuhan hari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar sekarang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dan khususnya kepada saudara-saudara kami yang akan menerima baptisan air lewat hambanya di tengah-tengah ibadah kita pada kesempatan ini. Sebelum saudara menerima baptisan air ini, saudara perlu mengetahui, saudara perlu memahami, saudara perlu mengerti kenapa harus dibaptis. Siapa yang dibaptis? Apa gunanya dibaptis? Sebab itulah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, karena setiap orang yang percaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa supaya setiap orang-orang percaya menjadi anak-anak Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjadi sesuatu milik Kristus, menjadi sesuatu milik kepunyaan Allah, supaya kita menjadi sama seperti Kristus, sama seperti Allah. Karena kita diciptakan segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita persis, kita sama dalam segala hal, sebagaimana Kristus hidup, sebagaimana Kristus menjadi suatu kehidupan, menjadi suatu daging dalam hidup, dalam menjalin hari-harimu di dalam dunia. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa baptisan ini adalah sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan, suatu perintah yang disampaikan oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang percaya harus dibaptis. Kenapa dibaptis? Kalau dalam Matius 3:10 dikatakan 11, karena baptisan itu adalah suatu tanda dia sudah bertobat. Tanda dia sudah bertobat, dia sudah berubah, dia sudah berbalik arah, berbalik haluan. Jadi manusia lama harus ditanggalkan. Hidup lama, hidup dosa, hidup daging ditanggalkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Karena itu dikatakan dalam Matius 6 ayat 3 dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa kamu dibaptis dalam kematian? Mati terhadap dosa, mati terhadap orang nafsu daging, mati terhadap tabiat-tabiat lama, tabiat buruk kita, dan tanggal saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena setiap orang yang hidup dalam Kristus, dosa tidak berkuasa lagi. Puji Tuhan. Orang yang hidup
dalam Allah dosa tidak berkuasa lagi. Dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, karena siapa yang hidup dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Puji Tuhan. Menjadi sesuatu ciptaan yang baru seperti firman Tuhan tadi dikatakan di sini, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Puji Tuhan. Karena upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan, upah dosa adalah kematian. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus, dia menerima suatu kehidupan yang kekal yang selama-lamanya. Puji Tuhan. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mati terhadap dosa, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karakteristik dosa, perbuatan dosa, perbuatan daging kita, semua turut ditanggalkan, semua dibebaskan oleh kematian Kristus, sehingga kita memperoleh suatu hidup di dalam Kristus seperti firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, baptisan itu berasal dari bahasa Yunani atau Greek. Baptisan artinya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ditenggelamkan, dicelupkan, dibenamkan, dikuburkan dalam kematian Kristus. Jadi setiap orang yang dibaptiskan dalam baptisan air, dia mati terhadap dosa. Dosa tidak berkuasa lagi, hawa nafsu tidak berkuasa lagi, kedagingan tidak berkuasa lagi. Karena turut mati bersama-sama dengan Kristus. Sebagaimana kalau kita lihat orang yang mati, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikuburkan dan ditanam, ditutupi dengan tanah. Demikian juga orang-orang yang mati di dalam Kristus lewat baptisan air. Puji Tuhan. Dalam Galatia 2:20 dikatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan lagi aku yang hidup, tetapi yang hidup di dalam diriku adalah Kristus. Dan hidupku bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, oleh karena itu persembahkanlah hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita orang mati, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dulunya dia seorang pemabuk, kalau dia seorang penjudi, kalau dulu dia seorang perokok, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau sudah dia mati, kita kasih pun dia makan, tidak akan makan lagi. Kita kasih pun tua, dia tidak minum lagi. Kita kasih pun rokok, tidak lagi merokok, tidak lagi merokok, tidak dapat mencuri. Karena apa? Karena dia sudah mati. Demikian juga orang yang sudah dibaptis dalam kematian Kristus. Mati. Saudaranya pun mati. Kemauannya pun mati. Keinginannya pun mati. Terhadap semua tabiat-tabiat daging, hawa nafsu, bahkan hidup dosa kita juga ditanggalkan bersama-sama, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Sehingga kita menjadi hidup dalam kemuliaan Allah, membawa keharuman bagi Allah, hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidupnya hanya menginginkan persekutuan dengan Tuhan, karena dia sudah masuk dalam tubuhnya Kristus. Dia masuk satu tubuh, satu jiwa, satu roh dengan Tuhan. Maka yang dikatakan di sini, pikirannya,
diubah. Hati nuraninya diubah. Kalau dulu dia mempunyai pikiran kotor alias Victor, sekarang tidak lagi berpikiran-pikiran yang kotor. Puji Tuhan. Tidak lagi pikiran yang negatif. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi dalam hatinya adalah pikiran-pikiran yang dari Kristus. Dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kau berpikiran seperti Kristus. Semua parohon Kristus semua parohon yang ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Orang yang sudah dibaptis dengan Kristus, hidupnya diubah, pikirannya diubah. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mindset pikirannya, mindset tabiatnya, mindset kelakuannya diubah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mengatakan kepada yang dibaptis hari ini bahwa baptisan itu adalah satu tanda dia sudah bertobat. Puji Tuhan. Berubah. Jangan seperti nyanyian lagi. Aku masih seperti yang dulu. Jangan seperti yang dulu lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan seperti dahulu lagi. Dahulu PBB perbada bola, tetap perbada bola. Mati terhadap dosa, kekurangan, kelemahan. Dan untuk itulah dia datang ke dalam bumi, yaitu satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada satupun diberikan satu nama di kolong langit ini yang memberikan satu keselamatan bagi manusia, tetapi Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 1:12, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bukan agama, dan ini bukan ajaran agama. Ini bukan doktrin gereja. Ini adalah berita yang disampaikan oleh Tuhan. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, ajarlah mereka dan dirilah mereka kepada seluruh kebenaran. Dan Yesus Kristus, dia dibaptis di Sungai Yordan sebagai pernyataan kebenaran bahwa Yesus itu adalah kebenaran, bahwa Yesus itu adalah jalan untuk beroleh keselamatan. Tidak ada jalan yang lain. Banyak jalan ke Roma kata orang, banyak jalan ke pajak, banyak jalan ke pasar, tetapi harus kalau jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini pastikan engkau sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Saudaramu. Kalau Yesus ada dalam dirimu, Yesus ada dalam hatimu, Yesus ada dalam pikiranmu, engkau harus sama persis seperti Kristus. Pikiranmu, perjalananmu, cara hidupmu, tingkah lakumu, perbuatanmu. Ketika kau sudah masuk dalam kehidupan Kristus, perkataanmu sama dengan perbuatanmu, perbuatanmu sama dengan perkataanmu, karena kau sudah masuk dalam Kristus Yesus. Tapi kalau kau belum masuk sesungguhnya dalam Kristus Yesus, maka engkau akan selalu bersandiwara dalam hidupmu. Engkau memoles hidupmu dengan kepura-puraan, dengan kemunafikan, dengan kefasikan, sudah dikasih oleh Tuhan. Makanya dikatakan pada Tuhan, jauhkanlah kefasikan dari hidupmu. Jauhkanlah hidupmu dari segala pikiran-pikiran yang jahat. Tapi hendaklah pikiranmu menjadi pikiran yang benar. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, nyatakan engkau sebagai orang yang sudah milik Kristus. Seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan kemarin, engkau harus menjadi teladan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Kau akan menjadi terang. Terang dibutuhkan oleh orang. Terang yang berderang, terang yang bersinar, terang yang mengeluarkan cahaya, terang yang berderang. Bukan seperti terang yang diletakkan di atas kaki dian, di bawah kaki ganteng, tetapi terang yang diletakkan di atas kaki dia, menerangi semua kegelapan. Puji Tuhan. Menerangi segala kegelapan. Kegelapan tidak berkuasa, dan kegelapan tidak berkuasa menguasai terang, dan terang menguasai kegelapan. Ya, tidak ada kegelapan dalam hidup. Tidak ada kuasa gelap menguasai hidupmu ketika kau sudah masuk dalam kehidupan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, siapapun bisa diubah oleh Tuhan, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan, siapapun bisa dipakai Tuhan menjadi saluran mulutnya, saluran kuasanya, saluran firman-Nya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Rasul Petrus, seorang kaum awam, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Seorang penjala manusia menjadi penjala ikan. Dia dipakai Tuhan ketika dia berkhotbah melayani Tuhan. Dia ada orang bertobat, 5.000, 3.000 orang bertobat datang kepada Tuhan. Rasul Paulus berbeda dengan Petrus. Rasul Paulus seorang intelektual, seorang ilmuwan, seorang pintar, seorang mahkamah agung, suka-sukanya menghukum orang lain. Tetapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, dia menjadi Saulus, menjadi Paulus. Dari pembunuh menjadi pemberita Injil. Dia dipakai dengan luar biasa. Kena bayangan orangnya, kena bayangannya saja orang sakit bisa sembuh. Haleluya, haleluya. Nyatakan hari ini, kalau kau mau bertobat, kau mau berjanji di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, saya mau bertobat. Ini aku Tuhan, saya mau berubah. Ubah hidupku. Jangan begitu-begitu saja. Jangan biasa-biasa saja. Tidak hanya orang yang dibaptis dan juga orang yang sudah dibaptis. Apa pernyataan Kristus dalam hidup? Adakah kau sudah sungguh-sungguh? Ya, selama kau hidup dalam Kristus, sampai kau sudah mengeluarkan perbuatan-perbuatan yang baikmu. Apakah kau sudah ada yang diekspos dalam hidupmu? Adakah nilai-nilai yang diambil dari hidupmu? Adakah nilai plus kekuranganmu yang terjadi dari hidupmu sebagai orang-orang hidup dalam Kristus? Makanya Rasul Paulus mengatakan, menurut lamanya kau sudah menjadi guru. Menurut lamanya kau sudah menjadi pengajar di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tetapi kau tetap menjadi salah satu sandungan. Dan Allah memilih kau masuk dalam kehidupan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dibaptis dan yang sudah dibaptis, nyatakan itu dalam hidup. Pergilah, beritakanlah Injil keselamatan kepada semua orang. Hendaklah perkataanmu penuh dengan perkataan-perkataan Kristus. Puji Tuhan. Hendaklah kau penuh dengan perbuatan-perbuatan baikmu dilihat orang. Kau menjadi hidup yang berguna, yang bermanfaat, yang berarti bagi orang lain lewat kehidupanmu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Jangan sampai Allah menyesal oleh karena kehidupan yang kau lakukan. Engkau sudah lama menjadi orang Kristen, engkau sudah lama menjadi orang percaya, tapi hidupmu masih seperti itu. Mudah tersinggung, banyak dalih, banyak cengkuring. Kalau orang percaya, jangan menjadi Kristen cengeng. Haleluya, haleluya. Jangan menjadi Kristen yang cengeng. Tahu cengeng anak-anak. Jangan menjadi Kristen anak-anak. Makan makanan yang keras. Puji Tuhan. Jangan hanya bubur, hanya susu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya saja tetap berubah. Tidak seperti yang lalu-lalu. Berubah terus, kerjakan keselamatanmu sampai Tuhan mana datang. Puji Tuhan. Kerjakan keselamatanmu. Jangan lagi banyak ocehan banyak ini. Roh nama Tuhan. Persiapkan hidupmu untuk menyusul hari Tuhan datang ke dalam bumi. Puji Tuhan. Persiapkan hidupmu untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Peti matimu sudah dipersiapkan. Nah, tinggal sekarang kau siap menempati peti mati itu. Ya, campur kita sudah calon mati. Tahu nak mati. Kamu suami nasi lagi. Ada lo tahu konversi lo kapolres di ketika itu ditangkap itu yang mengirim peti jenazah meleleh kamu Facebook, YouTube. Ya, saya konversi pers kapolres sendiri. Ya, menyatakan itu. Saya tetap kami saya menonton. Saya menonton isi. Bah, nak konversi orang sih jaga tidak syukur. Isi nak konversi. Bangga doang misi. Bangga. Yang gua bangga motong. Nah, jujur mau osio mau takut. Dia orang osio kamu dari hal apa enggak? Apalagi kita. Haleluya.
Ibota mudo, di mana sendiri manuk kami peti matina. Isi mau songoniu, ate gurniu. Arang songoniu? Ate si mamora ro te? Si mamora ro? Mora si mamora. Unang songonak ka nero di jolnai beritana. Si mora na pistarma. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Unang selam gurang kata pikir na mengurung. Mereka manusia di mana peti matina. Isi mau songoniu. Silakan ada kutuk paru peti matiku. Tapi saya sudah siap untuk menempati peti mati itu. Haleluya. Haleluya. Nalama telo. Toba mau sadario. Puji Tuhan. Berubah mau sadario. Ayar orang sih jika no ada orang sih tiram. Elama moraho. Hutek kemui. Tengah lama moraho. Silakan mau hutek ke tengah lama morah. Lamamu. Mungkin berpacari aku syakam. Takutin ka naman mura. Ada ka na daw mudah-mudahan. Puji Tuhan. Ang gahon naman ako. Nga ba? Pasien ang maraham. Amin ang maraham. Wala-wala niyo naman. Dengan ube nalaylay. Paburjuman naman Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mudah-mudahan gereja. Saya mau saya sampaikan. Karena ini adalah kamulah bunga-bunga gereja. Engkau lagi kita meneruskan gereja ini. Kami sebentar lagi mau berangkat ini. Sudah jam 4 kami, sudah jam 5 kami, jadi masih jam 11. Haleluya, haleluya. Pakai talentamu, talenta penyanyi, talenta pemusik, talenta memodai. Ya pakai talentamu itu sesuai ada padamu. Karena Tuhan memberikan potensi kepada kita. Makanya kau dibaptis hari ini. Supaya kau pergunakan talentamu itu. Potensimu itu. Naparede doho, ede homedemu, nungili homedede. Iko selikele hokwa malasin. Langsunglah. Baik seorang memiliki pals peta suaram, suara si berpersoalan. Biarlah semua kepala itu menjadi kemudian bagi Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Suara ikuti peta suaram, yang berikanlah itu semua untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mendengar suara yang sampai awas ini. Pakai untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mana suara yang sampai bahasa ini pakai untuk Tuhan. Puji Tuhan. Mana suara di mana pe kotek kok martangin mahitaina. Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hari ini mulailah lakukan mubah dalam hidup. Awali hidupmu dengan hidup yang baru. Seperti firman Tuhan di sini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena setiap orang yang hidup dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hidup di dalam Kristus Yesus. Bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ada kebangunan rohani. Ada kebangunan iman. Ada sukacita, ada semangat, ada pengharapan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya. Tidak mudah digoda oleh kuasa-kuasa dunia ini. Tidak mudah tergoda. Ya, seperti Hawa digoda oleh setan di Taman Eden. Oleh karena makanan yang dari Taman Eden. Itulah sebabnya kita dibaptis supaya kita bebas dari pengaruh-pengaruh yang jahat. Puji Tuhan. Bebas dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Kuasa iblis setan. Ya saudara-saudara yang akan mempengaruhi hati. Engkau akan bebas. Diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah baptisan. Jadi hidup yang baru, perangai baru, hati baru, pikiran baru, perbuatan baru, cara hidup baru. Puji Tuhan. Semua baru. Tidak ada yang baru, tidak baru. Semua baru. Mulailah berjalan bersama dengan Tuhan. Awal hidupmu bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu bersama-sama dengan Tuhan. Hidup ini sungguh luar biasa, sungguh indah.
Taburu nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Salam kiri kanan budok. Taburu nama Tuhan Yesus. Syabas nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Syabas. Tabur Tuhan. Ini udah. Tahu si pikiran di sini. Aiman nama biar joma menurut Tuhan. Namro ita budi minu kita hidingna. Ita budi waktu be akahai. Aku soalnya aku ngejolo aku baru bertobat. Baru kon mati nama awin. Aku jimak na. Tang laku tu soal jimak roda tu dia tu hacur sudah baik tu hari. Puji Tuhan. Unang soalnya dok kiamat dia tu. Roma tong bayon. Tangan mana tu dia tu. Roma dia tu nisiku memana. Aro roa ipagi roham na. Ibada. Mago petu na. Jadi Roma dia tu lama berni atas ni nama rido do pekni na. Lai mana? Berni mana nangisi atas nama do peton. Baru mulai mana musi tu dia tu. Ada mana musi amang dia tu nani na. Atau berni mai racini podo mani. Karena mula ciri-ciri podo mani na dong. Ima berni mai si do rado pekni na. Mulai mana musi berni do peton. Dengan dong itu di podo mani ciri-ciri. Bagus di mana musik, roh nomor datun, hoto masa, ay soto, puro datun, iro kokoi namari, ya tas namari soisi, iro kokoi tu di puro ba soisi, ay datua roh mana, roh datun merto, horo penolo noritik, isukukko toro pemu, pasaro tu son, bawa mamali ro pemu, pasaro tu awin, nara aku doh dari tik doh ina, gebe iro dari tik dapat datun, ese pasatu tu si kasih motor dari dia ro pe dewago. Jangan pasal kehendakmu, tu kehendak di Tuhan. Puji Tuhan. Jangan paksa keinginan Tuhan kepada keinginanmu. Jangan engkau bersembunyi. Jangan seperti udang di balik batu. Karena lama-lama ikut kabotor dah. Saya bunyi-bunyi tak baik, busuk tak tongkrong negeri. Puji Tuhan. Ikan da Tuhan iro isiro. Iboto Tuhan iro isiro. Iboto Tuhan iro ay makasaram. Iboto Tuhan iro ay ulo. Nangso iboto pandita do jorma iboto ulo ora so sudamu. Angko Tuhan iboto di dalam. Puji Tuhan. Muripu ho. Tasongan berpura-pura ho. Songa bersinduara ram. Songa bertopik ko di para sukaneso. Hunga ma atubu marham. Puji Tuhan. Hunga tak perlu rekayasa hidup om, tak perlu aturan, perlu doa alami. Awal pola saya margina raputal, ala kari tinggi domido itu ba, sobat suri peboido. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ala puji siro pada kudek do, yaitu magom masuk mani. Atur madirin dengan polos lah, tak pola saya. Aduh ya mam. Unang si song budak negara keluar sian kadang nak song nabi ijak tokin naik ngambil le anggo anak so si Petrus mati ikom mati dalam Tuhan mereka dapul pingguli serdawi seni memula mereka situpul ane topul dotong pingguli serdawi gabe bama negara gabe seni memula mereka situpul. Haleluya. Haleluya. Mari kita buat hari ini. Aturlah dengan segala kepolosan. Atur dengan segala kerendahan hati. Kalam mahu. Tomat mahu. Baik masangat diri. Pasangat diri. Diri pasal kontak mau puji Tuhan. Engkau surga do diri isa makarga ko. Natargai diri kita bersama diri kita menergai kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, "Morok kau di debata, harga bahwa dicolong." Jika kau berharga di mata Tuhan, engkau akan berharga di dunia ini. Haleluya. Usaha kau berharga.
Karena pola memuji-muji diri kuate. Mulai dari kamu ciri khas terkarbotor. Orang selalu mengatakan kalau pendeta Warpau itu dia selalu rapi, selalu ganteng karena pakai jas, pakai dasi. Ternyata lo kegantengan, terhohom lo mana? Soalnya alam, jangan betong berpikir makatai, alamnya si jas lo dasi. Elenggo, semua orang memakai ho, pakai ho. Baju nama ribet, lo selalu ribet, nama kacamata kuri, lawan tu pasaran, dorong tikko. Dorong satu mana layak ko. Alay boleh soalnya kalappo. Nampai dok. Pandita kacau itu orang yang apa soal Pandita borgin pandita rian di pandita borgin nana pola masalah ini. Jalani saudara. Ciri saya. Makanya orang segan, orang hormat kepada saya, dan selalu saya ada, dia memang pendeta kami ini dari terus. Makanya di mana-mana saya selalu ada. Kegiatan-kegiatan apapun di pemerintah kabupaten ini selalu ada saya. Diakoni Natal, penilaian rumah ibadah, Natari, tersedia dia tahu penilaian ibadah di Sibabi, gereja Katolik. Aku gereja tetap sama nominasi, ini ada datang. Ayo apa benar? Karena tidak pesorong. Ayo mulai lawan waktu si baby, kabar berdina, bau season tu. Nak mana ni bau saya laku berada ni bau ni saya. Lain batu tiga lingkar soal datang, nak belum mulai ada kotoran. Jadi kalau kita itu harus tampil beda, puji Tuhan. Ujungnya kalau nama mau daftar ke gereja tahu, alias do kabar Madinah. Haleluya, haleluya. Aku dah mudah-mudahan kita dengan dapat juara saya, dapat juara 2 kudu. Ini saudara kasih lihat tuh, kami 1 minggu penuh menggila rumah ibadah di kabupaten ini. Ada diakoni sosial, ada keagamaan saudara. Ya saya terdepan. Ini saudara kasih lihat Tuhan Yesus. Itu karena apa? Karena saya selalu menyatakan bahwa saya bangga menjadi hamba Tuhan, puji Tuhan. Bangga dong menjadi hamba Tuhan, bangga dong menjadi anak Tuhan, bangga dong menjadi pemuda di Tuhan. Jangan-jangan engkau malu, jangan engkau bersembunyi di balik kehambaanmu. Unang-unang orang ramu ada teh. Orang ada bumbu-bumbu ada, orang-orang ini daripada dekena. Ikut orang pada kesian ramu-ramu. Puji Tuhan. Nama Allah apa? Yang orang atau ada orang. Orang-orang nasihat dekena, ikut orang pada dekena, sian orang-orang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hendak kau tampil beda. Tampil beda dari orang lain. Di mana saja kau ada tampil beda, ada keunggulan, ada nilai plus dari hidup. Kalau orang melihat, oh, kalau bagaimana Pak? Harus begitu, hormat orang. Yang kita bilang John, eso jelas sih, eso cair di Indonesia. Apalagi pemilik kepada desa. Alele 100.000 dah jelas. Elektoral 200.000 orang jelas. Hal itu mesti. Ini kira-kira sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Ilaklah sudah. Dan masih sudah ilaklah. Ilaklah don. Ya sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau ada pemilih seperti ini, saya tidak mau menerima apa-apa. Ini sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya, jaga integritasmu, jaga habitatmu, jaga harga dirimu, jaga habitatmu. Engkau harus bisa seperti cicak. Tidak mudah cicak. Bisa ada cicak. Menurut setan dia bercicak ini ngasih pikiran. Dari kamu cicak, ada mulai minyak kotor. Bahasa orang Arab, kalau memang dia bersisa.
Kasi dengan adong inam. Adong pesta raja. Adong kabar madri. Bisa menyeimbangkan, mengatur dirinya, menyesuaikan dirinya dimanapun dia bisa berguna. Puji Tuhan. Di kamar mandi kemana boy, ina kotor kemana boy, istana raja kemana boy, disesuaikan mana hidupnya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan kami akan dibaptis hari ini. Kau harus bisa mengubah hidup orang lain. Puji Tuhan. Engkau harus bisa akan perubahan. Engkau akan bisa energi baru, menjadi suluh bagi orang lain, memanaskan orang lain. Kalau orang tuamu tidak rajin ke gereja, engkau harus bisa mengubah orang tuamu menjadi orang-orang menjadi pengikut Tuhan. Orang yang tak ada setia kepada Tuhan, dia akan selalu melayani Tuhan. Lihat itu anak-anak kecil waktu zaman Raja Naaman. Ketika Raja Naaman mengalami sakit penyakit sudah dikasih oleh Tuhan, sakit kusta, sakit puru, sakit kuris, dia sudah banyak berobat, ahli medis, berbagai orang-orang pintar dia sudah berobat untuk bagaimana kesembuhan penyakit kusta. Tetapi semua tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ketika ada satu orang anak kecil ini berkata, "Hai Tuan Raja, hendaklah kau mencelupkan diri, sornokkom diri, celupkom diri, pitu hari itu sungai Jordan, merah pokoknya." Karena dia seorang raja, dia malu, dia segan, anak kecil mau menegur dia saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi karena dia mau diperintah, disampaikan oleh kecil ini, dia mencelupkan dirinya ke sungai Jordan. Akhirnya penyakitnya sembuh dan hidupnya dan penyakitnya menjadi tahir dan kulitnya seperti kulit bayi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan kiri kananmu, jadilah menjadi agen perubahan. Jadilah menjadi energi baru. Puji Tuhan. Energi baru mau. Anak kecil rohani ditegur firman Tuhan kok. Memang harus ditegur firman Tuhan. Lebih baik kau sakit hatimu daripada kau masuk dalam kebinasaan. Tetapi biarlah kau sakit hatimu, tetapi kau masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Engkau mempunyai hidup rohani, manusia Allah, manusia ilahi seperti Allah, seperti Yesus Kristus Tuhan. Saya aja tidak suka ditegur. Saya dengar khotbah situa, saya dengar khotbah gurih, saya dengar siapa berkhotbah, saya dengar, saya terima semua. Jangan kau ditegur karena kau salah menempati di rumah. Nasi suelu tu hata kau menempati. Memang harus menembak karena firman Tuhan itu dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan, karena firman itu adalah menegur, mengoreksi, menegur kesalahan, mengajar. Coba baca dulu 2 Korintus 3:16-nya, coba, atau 1 Korintus 3:16, coba. Kita baca dulu di situ, ya. Ya, coba. Baca. Ya. Haleluya. 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 Ya, baca. Sampai sudah dapat? Ya, baca terus. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Memang bermanfaat untuk mengajar, mendidik, untuk menyatakan kesalahan kau salah, diselidiki oleh firman Tuhan supaya kau bisa menyesali kesalahanmu. Jangan mengulangi kesalahanmu,
tetapi kau memperbaiki kesalahan. Terus. Untuk memperbaiki kelakuan. Ini memperbaiki kelakuanmu. Ketika kelakuanmu tidak benar, tidak baik, diperbaiki oleh firman Tuhan. Supaya kau berkelakuan yang benar, berkelakuan yang baik seperti Tuhan dalam hidupmu untuk berbuat yang baik. Selalu berbuat baik, selalu berbuat baik. Kebaikan-kebaikan yang keluar dari hidupmu, ya terus. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, supaya kau menjadi orang terdidik, orang terkonsep, orang bisa diajar, tidak menjadi kurang ajar. Ini kita semua jadi kurang ajar ya sering. Jangan menjadi kurang ajar. Katakan, jangan menjadi kurang ajar. Puji Tuhan. Bukan menjadi orang terdidik, terkonsep, tetapi menjadi orang yang kurang ajar, saudara. Tidak hormat kepada pendetanya, tidak hormat kepada hamba Tuhan, tidak hormat kepada siapapun. Dan itulah firman Tuhan. Gunanya firman Tuhan selalu datang kepada kita. Engkau ditegur, engkau disapa, engkau dilawat, supaya engkau menjadi orang-orang yang percaya sempurna, orang-orang yang kudus, orang yang suci di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, bukan seperti bayi-bayi, imannya seperti bayi-bayi, perbuatannya seperti bayi-bayi yang selalu hanya diemitis, disorong-sorong, diojak-ojak, tapi tidak dengan sendirinya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi kita harus seperti spontanitas dari gerak hati kita, gerakan iman kita, gerakan hati kita, digerakkan oleh kuasa firman Tuhan. Ya gua suara nasihat tahu kok berdoa terus grafik ini haporsiom sohon simar punap somot teni hadring terus berderus suara sorry sian atau sampu satu to saudari saya terus kesalahan juga itu terus kalau masalah itu terus berulang-ulang merutuk salah pe kita unang kesalahan nata ulang be ale kesalahan naso data pikiran naso dapat nasilah kita merosala kita dia kau tak puji Tuhan. Oh parminggu terus si pareson kira parminggu nape saya terus parminggu motor nape terus taknya mengikat tangannya, taknya mengikat telapak tangannya, taknya mengikat duanya macam nape berbeda datang ini halakah doa kita puji Tuhan. Ikon gugur itu bertanggung budi. Dan kami harus pusing po. Karena kompak ko siya Tuhan magpusipi ho. Jadi umuman mo. Ay so gugur magtanggung. Ay dang nanay nagtuhari marunong. Ito. Mula kiriran mo sonari. Arsemu. Ay mula Islam. Jangan disembayang ke sebelum ini. Jangan dulu sebelum sembahyangkan. Menasau jolai puso bahasa itu merangamul ho. Unang joloro sa itu ho amor lagun tormeri ngoi ho. Tangyang songot tangyang nasobo yamenan. Hindi sudah sekali kasih Tuhan Yesus. Patuduo mo isang siyan haporosan puji Tuhan. Puji Tuhan. Habujuhom. Bawa anak kami, bawa suami, bawa istri, sudah bawa keluarga Tuhan, unak situ Tuhan, mubah anak kami, mubah suami, hobi sudah mubah, mana mubah harap diri pesoboy juga ho. Pabiar-biari ma suami mi, do istri mi, do anak mi, papi nak ko do hotor mi. Saya asli orang Tuhan ini, tak aku kamu. Oh, harus berpuli. Sampai roh Tuhan adalah umum. Kau sendiri peso umum. Haleluya, haleluya. Perjodoh di betul umum iba. Bodoh hubah keluargaku, bodoh hubah anakku, bodoh hubah. Kau seni kalah do bom, seni kalah do tiru ho. Aisyah di sebar minggu. Oke.
so tikos per minggu, si harap di tujuh, homa jo pulis per minggu. Parjam kamu pe, horas sinua do, ate situ men, sobda ba, saudari do, sinua, lawan nama Tuhan, saya mesti tahu. Ini ni, ate kursi daga, lawan soal itu nama pertior berarti ada sumar, do silo do dia soal di batorus, lawan nama Tuhan ini. Ujungnya tangis maho merenangui. Oh Tuhan, saya roh maho apa yang susah roh. Saya roh kok Tuhan ngato roh ada yang susahmu. Tanggui, ubah mah sudah pola hidupmu tangyangmu sudah dah kepada danau kata yang puji Tuhan. Ya terus. Harus lebih, emang harus sampai orang hidup. Haleluya, haleluya. Dok matu Tuhan, naoro dawa caramu, naoro do topamu, topa mau, opak tu lemah puji Tuhan. Betul dah hidupku sebagaimana Engkau kehendaki, sebagaimana Engkau. Saudara pada Tuhan tak, jadilah kehendakmu di bumi seperti saya roh rajaku, saya sama berada berbincang dengan Tuhan. Saya tidak martanya ko, alih manang, saya roh rajaku. Alay siya oro raja di bagasap ko. Sorry atur ho. Pargabusom di maahak. Hindi so takit. Ino te, pargabusom di maahak. Dia sudah rindu kamu. Siapa yang merasuh hatimu? Oh, saya urko, saya kajian ada ya. Makanya dikatakan di sini saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu buanglah ayat yang ke-25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita lah semua anggota. Puji Tuhan. Unang sebarga musi beho. Tinggal maka pergabuson, tinggalkan segala kebohongan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah kesempatan baik bagi kita. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Terima Yesus. Pulanglah bersama dengan Yesus. Ketika kau nanti masuk dalam baptisan air ini, biarlah semua tertanggal dalam kematian Kristus dan bangkit bersama Tuhan. Engkau menjadi hidup yang baru dalam Kristus. Haleluya. Maka masa depanmu akan luar biasa. Masa depanmu akan lebih indah dan heran seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kekal untuk selama-lamanya. Biarlah firman diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kepada orang yang mau dibaptis, saya mau sampaikan kepada saudara. Mari dulu berdiri semua yang mau dibaptis. Mari berdiri semua. Di depan. Ya, berdiri semua di depan. Ya. Jadi untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Bapak atau Ibu yang belum dibaptis dengan air harus dibaptis dengan air. Karena itu menandakan kita menjadi suatu jemaat Allah, jemaat Tuhan, bukan jemaat gereja. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan? Karena baptisan adalah suatu baptisan keselamatan, berhubungan dengan keselamatan kita, berhubungan dengan kerajaan surga. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ini perintah Tuhan Yesus. Maka hendaklah berikan hidup untuk dibaptis. Haleluya. Siapa di sini bapak-bapak yang belum dibaptis? 7 tangan. Jangan malu-malu. Bapak-bapak yang belum dibaptis. Pak Guru sudah dibaptis selam ini. Baptis selam sudah. Idia. Kabajai. Si Mamora. Baru masuk kamu. Ya, supaya mencari jemaat. Karena begini,
Kalau orang tidak dibaptis belum bisa, nanti tidak sakramen. Sarupa dari somon dana, boleh saya pasu-pasu biar dada bertubuh, maka dia terpasu-pasu dan dipuasa boleh di sakramen. Nah, jadi untuk itu saudara dikasih oleh supaya kita mengerti, ya. Kalau tidak pun sekarang nanti dibaptis siapa sih Bang Raya? Anu lagi pokok pakaianmu? Jangan dong. Ah, coba bangun dan masukkan perkataanmu. Haleluya. Ibu-ibu, siapa yang dibaptis di sini? Nah, ini. Mau dibaptis hari ini? Enggak apa-apa. Ada baju di situ pergantian, enggak apa-apa. Ya, masuk saja enggak apa-apa. Ya. Karena baptisan itu adalah sama seperti baptisan Yohanes yang dilakukan oleh Yesus di Sungai Yordan. Yesus berumur 30 tahun dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa Yesus dibaptis? Karena itu menyatakan kebenaran, menyatakan kehendak Tuhan. Karena baptisan itu menandakan bahwa dia sudah memperoleh kerajaan surga. Hidupnya sudah berada dalam kemuliaan Allah, dalam kekal yang selama-lamanya saudara dikasih oleh Tuhan. Dalam Yohanes 3 dikatakan di sana, ketika Nikodemus datang bertanya kepada Yesus, "Guru, bagaimana kami supaya mewarisi kerajaan surga?" Yesus mengatakan, engkau harus lahir dari air dan roh. Engkau harus lahir kembali. Engkau harus dibaptis dengan air dan roh. Kata Yesus Kristus Tuhan. Dan Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Sama dia tubuh baru hari. So dia lahir kembali. Roh Yesus badok. Tapi itu bahasa naik. Doa di perbelia. Jawab malam tua enak. Numa tua tubuh mana? Masuk ke mana? Tusi bermana? Dulu mesti tubuh mesti ini apa? Enak atau horoi? Baru baru mesti iba tubuh. Nggak tubuh masuk mesti tusi bermana ibate. Angan doa kau ini. Nikodemus tidak tahu bagaimana cara ke surga, bagaimana orang masuk dalam kerajaan surga. Tapi Yesus katakan, bukan seperti itu. Engkau harus naik kembali. Ikut tubuh pada Dion. So dia tubuh pada Dion, tubuh sana dosa Tuhan. Itu nak dapat tubuh pada bahasa Dion. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi mau kamu terdiri. Tak kita udah kali Roma tu son. Asa mau tu nama saya tiap ho. Ada masaikmu. Mau tu na susah tiap ho. Masuk kota ikon. Tanggal mahasusamu. Tanggal makapor kilom persoalan-persoalanmu. Ketika kau masuk dalam baptisan air ini, dan semua diselamatkan oleh baptisan kudus, baptisan kematian Kristus, baptisan kebaktian Kristus, dan itulah baptisan yang sesungguhnya yang disampaikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Haleluya, haleluya. Dengarkan nanti ketika nanti kita masuk dalam air ini, ya doanya seperti ini. Ikuti saya berdoa ya. Untuk kau bertanya, oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu. Oh Tuhan Yesus, ampunilah dosa, segala dosaku. Oh Tuhan Yesus, masuklah Engkau dalam hatiku. Oh Tuhan Yesus, selamatkan saya, bebaskan saya. Oh Tuhan Yesus, saya terima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oh Tuhan Yesus, terimalah saya menjadi pewaris dalam kerajaan. Sudah? Coba berdoa. Seperti dua tadi, ya. Tidak bisa. Oh Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Oh Tuhan Yesus, ampuni dosa saya. Ampuni segala kesalahan saya. Ampuni segala kekurangan saya. Oh Tuhan Yesus, masuk ke dalam hatiku. Oh Tuhan Yesus, selamatkan saya, bebaskan saya. Oh Tuhan Yesus, saya terima Engkau menjadi Tuhan, Juru Selamat dalam hidupku. Oh Tuhan Yesus, terimalah saya menjadi anak-anak-Mu, menjadi pewaris dalam kerajaan surga.
Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, doakan serta. Dan nanti ketika masuk, itulah doanya nanti. Masuk dalam air, baru nanti terima baptisan dari hambanya di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sambil kita puji bagi Tuhan, itulah nanti doanya. Oh Tuhan Yesus, Engkau mengasihi, aku mengasihi kamu. Oh Tuhan Yesus, saya terima Engkau menjadi Tuhan selamat. Ampuni dosa saya, ampuni kekurangan kelemahan saya. Oh Tuhan Yesus, saya terima Engkau menjadi Tuhan selamat. Kau bebaskan saya, selamatkan saya. Terimalah saya menjadi anak dan Tuhan dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Itulah doamu yang kau nyatakan hari ini di tengah-tengah ibadah kita pada kesempatan ini. Semua kita angkat pujian, bangkit kita berdiri semua, dan kita bawa semua anak di tengah-tengah gerejanya, di tengah-tengah ibadah kita hari ini, supaya mereka dijamah Tuhan dan diberkati ke Tuhan, sehingga air yang akan dipakai untuk menjadi alat, untuk menjadi baptisan di tengah-tengah ibadah kita akan mengubahkan setiap orang bertobat, sehingga air ini menjadi air keselamatan, air kehidupan, air berkat bagi orang yang memakai, yang akan setiap orang yang dibaptis dalam baptisan air ini lewat hambanya di tengah-tengah ibadah kita pada kesempatan ini. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan lagu pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat pada pagi hari ini, karena kami rasakan kasih-Mu Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan buat pagi hari ini. Engkau tahu dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini Bapa,
Engkau melihat di dalam anak-anakku Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya Tuhan mau dibaptis. Sehingga baptisan selam Tuhan itu berjalan dengan kemuliaan bangsamu dan kehidupan Tuhan. Sehingga sempurnakan dengan kuasa-Mu yang kudus. Inilah doa hamba-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Sebagaimana kami melihat di dalam kehidupan kami pada saat siang hari ini, Engkau telah melawat dalam setiap hidup mereka. Engkau telah memimpin dalam setiap apapun dalam perjuangan hidup mereka.